Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau benci dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1 dan 2. Hai musafir mau kemana? Hai musafir mau kemana? Kau arah
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah diserahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu,
Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang tertulis pada Roma 12 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan lagu puji-pujian.
Sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan mendengarkan warta dari kita terima persembahan dari keluarga Adu Malang sebesar 1 juta. Terima kasih untuk persembahannya. Kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan di rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui virtual Zoom ini. Bagi jemaat-Mu yang belum memiliki kesempatan untuk hadir pada hari ini, apapun alasannya, maka biarlah Allah tolong serta mampukan mereka untuk dapat menghadiri kegiatan yang mulia ini pada minggu-minggu mendatang bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa bagi keluarga di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu menyertai keluarga kami. Berkati suami, istri, anak-anak, cucu, dan para menantu kami sekalian. Berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kiranya Engkau mau memakai keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata di keluarga kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia yang baru ini. Sertai mereka dan jadikanlah mereka menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan hari ini, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau dalam pemulihan. Kiranya Engkau serta mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan. Ya Tuhan Allah, tabib yang maha ajaib, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada seluruh umat manusia yang berada dalam kekacauan dan terbebani oleh sakit penyakit dan ketakutan. Hadirlah Roh-Mu yang kudus, bantulah kami ketika coronavirus menyebar secara global untuk menyembuhkan mereka yang sakit, mendukung, melindungi keluarga dan saudara-saudara kami yang terinfeksi. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk meneladani kasih-Mu serta memiliki semangat dan disiplin diri sehingga kami dapat bekerja sama untuk mengendalikan dan menghilangkan virus corona. Ya Tuhan, tolonglah kami, buat kami waspada, penuh perhatian, dan proaktif dalam pemberantasan virus corona dan yang lainnya yang menciptakan penderitaan dan seringkali mengakibatkan kematian bagi orang-orangnya Tuhan. Ya Tuhan Allah, sembuhkanlah diri kami yang terpusat pada diri sendiri dan bertindak dan tidak peduli, ketidakpedulian kami yang membuat kami khawatir hanya ketika virus mengancam kami. Mampukan kami untuk keluar dari sikap dan perasaan yang melampaui ketakutan dan keraguan kami, sehingga dengan mudah kami mengendalikan orang-orang di sekitar kami. Dengarkanlah doa kami, kuatkan dan teguhkan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik, pelayanan kesehatan, dan dalam profesi medis, para pelayan
yang melayani dan yang menjaga orang sakit, para perawat, para dokter, serta semua yang berkomitmen untuk merawat orang sakit dan keluarga mereka. Ya Tuhan, dengarkan doa kami, berikanlah inspirasi, wawasan, dan harapan kepada semua peneliti yang berfokus kepada pembangunan vaksin untuk mengatasi berbagai virus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, topanglah semua pekerja buruh, dan pemilik bisnis yang menderita kehilangan atau kerugian di dalam mata pencahariannya akibat ditutupnya untuk sementara bisnis mereka, dikarantina, penutupan pembatasan, dan pembatasan lainnya. Lindungi, jagalah semua orang yang harus bepergian karena pekerjaan dan sesuatu hal yang penting. Ya Tuhan, dengarkan doa kami, bimbinglah para pemimpin pemerintah agar mereka menyampaikan apa yang terjadi, menghentikan penyebaran informasi yang keliru, dan bertindak dengan adil sehingga semua yang sakit tertangani dengan baik dan menjadi sembuh. Ya Tuhan, dengarkan doa kami, pulihkan dunia kami ini, tubuh kami, kuatkanlah hati kami dan pikiran kami. Di tengah kekacauan, berikan kami harapan dan kedamaian. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Peganglah di dalam kelembutan peluk-Mu semua yang sekarat di dalam hari-hari ini karena virus corona. Tenangkanlah hati saudara-saudara kami yang kekasih, yang kehilangan saudara-saudara mereka. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, berikanlah keselamatan bagi dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dan diberi kesembuhan sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa memohon kepadamu. Berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga terus berjuang, menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Bapa di surga, kami juga berdoa, memohon kepadamu untuk pemerintah Indonesia. Berikanlah berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan, agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Berikanlah petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Bapa yang baik, kami juga memohon kepadamu bagi mereka yang masih meremehkan dan tidak peduli terhadap wadah COVID-19 ini. Berikanlah mereka berkat dan rahmat-Mu agar mereka bisa tersadar dan ikut berpartisipasi aktif agar COVID-19 ini tidak menyebar luas di Indonesia. Berikanlah rahmat-Mu agar mereka terbuka hatinya untuk bisa mengerti bahwa wabah ini berbahaya dan ikut dalam anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami meskipun kami penuh dengan dosa. Aneka macam permohonan kami dan doa kami masih ingin kami sampaikan kepada Allah. Namun kami yakin bahwa Allah telah melebihi dahulu
mendengarkan semua pergumulan kami. Biarlah doa kami hari ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah, serta menjadi kekuatan untuk kami dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap sukacita yang ada pada saat ini, selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita yang pertama dan kedua, sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Kami beri kesempatan kepada Amang Pendeta Panjaitan. Kami persilakan. Suara masih di mute. Suaranya masih di mute. Oke. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada hari Minggu saat ini boleh bersama-sama untuk datang beribadah di hadapan Tuhan dan sujud di hadapan-Mu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk boleh Engkau berkati. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan menjadi makanan rohani kami. Karena itu ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami. Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan firman Tuhan yang boleh menguatkan hati kami, pikiran kami untuk fokus
akan hal-hal kerajaan surga, sehingga kami boleh untuk menikmati hari-hari yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kehadirat Tuhan. Amin. Shalom. Para jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita melanjutkan penyampaian firman Tuhan, kita akan memperhatikan teks firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 12 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kejahatan. Kita nyanyikan pujian nomor 57. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, pada kesempatan ini saya ingin memberikan keterangan dari Mazmur pasal 34 ini yang diberi judul di sini orang benar di mata Tuhan. Ini ada di ayat yang ke-16 sebagai ayat kunci atau yang menjadikan orang benar di mata Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentu sebelum kita melanjutkan lebih dalam, seluruh kitab suci yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat para nabi, para rasul, para hakim, dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, orang benar sangat dirindukan oleh Tuhan. Orang suci, orang berhikmat, itu sangat dirindukan oleh Tuhan. Karena dari awal kehidupan sebelum manusia diciptakan, rencana Allah adalah agar manusia menjadi milik Allah dan selalu benar di hadapan Allah. Dengan itu, setiap orang bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka orang benar di hadapan Allah itu akan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Itulah yang diharapkan oleh penulis kitab Mazmur
ketika dia mengatakan perkataan-perkataan ini supaya banyak orang untuk mencontoh teladan dari hidup benar di mata Tuhan. Dan untuk memperhatikan bagaimanakah ciri-ciri orang benar di hadapan Allah, itulah yang disampaikan mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18 ini. Jadi bagaimana menjadi orang-orang benar, di sini Allah memberikan beberapa pengajaran-pengajaran supaya kita boleh menjadi orang-orang yang benar. Kita akan memperhatikan yang pertama, ciri-ciri orang yang benar di hadapan Allah. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sana dalam ayat 12, dikatakan di situ memiliki rasa takut akan Tuhan. Modal utama kita menjadi orang benar memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau dalam Mazmur dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah salah satu cara supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah, maka itu sesuatu yang harus kita pegang, janji Tuhan itu. Salomo juga mengatakan yang sama, takut akan Tuhan itu permulaan dari pengenalan akan Tuhan. Permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang-orang bodoh tidak pernah mau untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 pun dikatakan di sana bahwa kita perlu memiliki rasa hormat, rasa takut akan Tuhan sehingga kita benar-benar orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan pada masanya. Jadi menjadi orang benar itu memiliki salah satu kunci di dalam dirinya, dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh hormat. Dengan penuh kekuatan hati, jiwa, roh, dan kekuatannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana jikalau kita benar-benar datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang ingin ditekankan di sini, bagaimanakah ciri-ciri orang yang benar di hadapan Allah, dikatakan menjaga lidahnya atau menjaga bibirnya dari hal-hal yang jahat. Kalau di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai seterusnya, di situ disebutkan oleh penulis di sana bahwa lidah itu digunakan untuk memuji Allah, iya. Tapi juga banyak orang yang menggunakan lidahnya untuk hal-hal yang jahat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita jauhi diri kita dari hal-hal yang mengucapkan perkataan-perkataan atau menjaga bibirnya jangan sampai melukai hati Tuhan, hati sesama dan siapapun. Karena itu berbahaya, itu diibaratkan seperti api yang akan membakar. Jadi orang benar di hadapan Allah mesti harus menjaga ucapan-ucapannya. Dengan itu dia benar-benar Tuhan selalu dekat dengan orang ini. Dan Tuhan akan memperhatikan segala kehidupan orang yang selalu memiliki kehidupan yang baik dan tidak suka untuk menggosip atau dan apapun yang ada di dalam kehidupan yang jahat. Karena Allah ingin sekali bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu memperhatikan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Itu yang Tuhan mau. Dan sementara kita memperhatikan di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang sembarangan di dalam berbicara. Kadang mengutuk orang, kadang menghina orang, kadang menyampaikan kata-kata yang tidak benar di hadapan Allah. Dan ini sudah terjadi dari sejak ada manusia di muka bumi. Makanya Tuhan tidak heran kalau memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel karena mereka itu terlalu sering mendengar orang-orang seperti itu berkata yang tidak benar. Maka Tuhan memberi hukumnya, jangan mengatakan kata-kata yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi supaya kita tidak
terhalang menjadi seorang benar di hadapan Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah, maka mari kita benar-benar menjaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan bibir kita. Kemudian yang ketiga yang ingin disampaikan oleh pemazmur di sini adalah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, menjauhi yang jahat atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dusta, kata-kata kotor, itu mestinya itu dibuang dari kehidupan seorang yang benar. Kalau kita memperhatikan bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang, dia mengatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dari dirimu dan terimalah firman Tuhan, supaya kamu menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Nah, ini sesuatu yang harus kita tetap jaga dalam hidup kita pelihara, kita renungkan. Dengan demikian kita bisa selalu waspada dan tidak mengikuti orang-orang di dunia ini yang selalu melakukan hal-hal yang jahat. Kalau dalam Mazmur pasal yang pertama itu sudah dikatakan, berbahagialah orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan orang-orang pencemooh, tidak suka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Allah. Ini sesuatu yang dimulai oleh para tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka hidup, bagaimana orang lain hidup, itu sudah diatur sedemikian rupa bagaimana seharusnya hidup di dunia ini selama kita masih menumpang di dunia. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, kita ini orang yang menumpang di dunia sementara saja. Kehidupan yang sungguh itu nanti ada bersama dengan Tuhan di surga. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ditekankan oleh pemazmur di sini, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang benar, punya ciri-ciri hidupnya. Kemudian yang lain yang perlu kita perhatikan dari sini, dikatakan dalam ayat yang ke-16, 17, 18, selalu menjaga hidup atau menyerahkan hidup kepada Allah. Ini berkaitan dengan doa. Berkaitan dengan kehidupan yang selalu berserah kepada Tuhan. Ada ketergantungan kepada Allah. Allah ingin bagaimana kita selalu ada koneksi dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Banyak sekali di dalam Alkitab yang kita bisa teladani, mereka selalu tekun di dalam doa. Tuhan Yesus sendiri kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 1 ayat 35, dia sudah berdoa pada pagi-pagi dan kemudian dia bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Bahkan di saat dia mau melakukan pengampunan dosa bagi manusia, karena dia merasakan bagaimana dia harus menderita terpaku di kayu salib, dia serahkan semuanya kepada Bapa di dalam doanya. Dan doa yang sama dia ulang terus supaya Bapa menolong, Roh Kudus menolong ketika dia masih melekat ada unsur-unsur badani di dalam dirinya. Tentu itu merasa sakit sekali. Tapi sekali lagi ada penyerahan yang luar biasa kepada Allah sehingga dalam segala perkara dia bisa tanggung. Dan dia bisa lakukan yang terbaik untuk pengampunan dosa bagi manusia. Nah, hal ini menjadi dasar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi orang benar di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki hati yang benar-benar selalu pasrah kepada Allah, berserah kepada Tuhan, dan selalu mengharap pertolongan Tuhan setiap waktu. Ketika kita punya masalah, persoalan hidup, apalagi akhir-akhir ini, kita nggak bisa mengatasi segala persoalan oleh karena virus yang ada di dunia. Hanya satu andalan kita selalu berdoa kepada Allah. Keluarga kita dijauhi dari virus-virus. Kita masih diberi kecukupan makanan, diberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita bisa berpadan. Dan selebihnya kita tidak bisa untuk selalu khawatir di dalam hidup ini. Karena perlu ada penyerahan diri. Setiap kita hamba Tuhan, orang Kristen yang berserah kepada Tuhan,
itu akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi selalu memiliki hidup yang benar. Nah, kalau kita rangkum dari semuanya ini, orang benar ini selain daripada yang diceritakan oleh penulis, mereka memiliki hal-hal yang bijaksana di hadapan Tuhan, mengatasi persoalan-persoalan kehidupan, maka juga Tuhan akan memberikan umur yang panjang, damai sejahtera. Tapi perhatikan tadi bahwa ciri-ciri orang-orang benar itu dimulai dengan takut Tuhan, tidak suka gosip, menjaga bibirnya, dan menjauhi kejahatan. Dia suka berdoa. Itu yang paling pokok. Setelah ini dilakukan terus-menerus, dilanjutkan di sana, bahwa mereka akan memiliki umur yang panjang, kesejahteraan kehidupan. Kesejahteraan kehidupan itu tidak selalu diukur dari kekayaan, harta benda yang kita miliki. Tapi bagaimana kita punya koneksi yang baik bersama dengan Tuhan. Karena hidup yang real tadi adalah dalam surga. Jadi apa yang menjadi tugas kita adalah menjaga kehidupan kita selalu benar di hadapan Allah. Kalau dikatakan itu susah, ya itu susah. Karena kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan setiap hari. Orang benar juga tidak luput dari cobaan-cobaan hidup. Kita tahu Ayub, ya dicoba Tuhan juga. Kita lihat yang lain juga dicoba oleh Tuhan. Tapi semua itu Allah punya rencana yang kokoh, yang baik dalam hidup kita supaya kita ada ketergantungan kepada Allah. Dan ending dari segalanya itu adalah kita bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Menjadi orang yang mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini perlu dimurnikan kata Tuhan. Seperti emas itu ditempa, dilakukan berbagai cara supaya dia murni. Demikian pun kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi hal-hal itu perlu dijaga. Nah, sementara kalau kita perhatikan ayat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa bagaimana nasib orang jahat. Allah menentang orang jahat. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa di dalam dunia ada hakim yang adil di mana Tuhan berkuasa untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perilaku orang-orang jahat. Jadi kita perlu enjoy, kita melihat mungkin kegaduhan, kita melihat berbagai macam perbuatan-perbuatan ulah manusia yang jahat. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua manusia. Karena Tuhan selalu mengatakan itu. Kemudian bagaimana dengan orang benar? Orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu di bagian terakhir. Jadi inilah inti dari kehidupan kita di dalam Tuhan. Untuk menjadi orang benar itu membutuhkan pengorbanan, waktu, dan segalanya kita harus nikmati. Bagaimana kalau kita perhatikan Yosua pasal 24 ayat 15, ketika dia melihat bangsa Israel sudah tidak ingin beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi Yosua memberikan nasihat kepada mereka. Dan dia berbicara kepada bangsa itu, jikalau kamu tidak ingin beribadah kepada Tuhan, pilih kepada siapa kamu beribadah. Tapi saya dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini satu komitmen. Orang benar itu punya komitmen di hadapan Allah. Dan mari kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk selalu punya komitmen apapun yang terjadi. Kalau kita mau ibadah, tetap lakukan sampai kita mendapatkan satu kehidupan yang layak, yang berkenan kepada Allah. Dan terus menerus sampai akhir hidup kita. Kita perlu lakukan yang terbaik. Dengan itu kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, kita mesti menderita dulu. Tetapi dikatakan, siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan memperoleh mahkota hidup itu. Dan tentu dialah orang-orang benar itu, karena dia bertahan di dalam segala kehidupan di dunia ini, dan dia bisa menuju surga kekekalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan.
Jadi kita harus selalu benar di hadapan Allah. Dengan cara itu kita menjadi milik Tuhan. Itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-34 ini. Dan Allah sangat menginginkan kita hidup di dalam Tuhan, berdamai dengan Tuhan, selalu mengejar yang namanya perdamaian di hadapan Allah, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita, dan kita akan lanjutkan dengan bernyanyi nomor, tidak ada nomornya di sini, kita nyanyi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ke hadapan-Mu karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kami wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang berharga untuk kami pegang selama kami menumpang di dunia ini. Sehingga hidup kami boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan juga penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kami terus mengejar kekudusan hidup, dan kami menjadi orang benar di hadapan. Semua itu kami akan peroleh oleh karena janji-Mu kepada kami. Karena itu ya Bapa, bantu kami semuanya, anak-anak Tuhan, untuk boleh menjauhi segala yang jahat dari kehidupan kami, sehingga kami mampu memberikan kami pertolongan, sehingga Roh Kudus menuntun, menolong kami dalam segala persoalan-persoalan kehidupan yang ada. Dan firman-Mu akan mengantarkan kami kepada satu kehidupan yang berkekekalan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, terpuji nama-Mu dan nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami datang berdoa dan bersyukur ke hadirat-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi nomor 424. Dan kita menuju bahan yang ketiga. Dimanapun ku berada.
Mari kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Horas, Lay. Horas. Horas. Oh. Bagus suaranya dari sana ya, Lay. Mantap. Mulyate mah horas. Sehat semua keluarga, Lay. Sehat kita. Ya, semuanya. Nah, di rumah terus ini anak-anak Zoom terus dari rumah mau sekolah. Jadi kita yang jadi pengajar di rumah.
Oh. Oke lah. Mau lihat lah. Semua sehat-sehat ya. Oleh. Oke. Horas. Selamat hari Horas. Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. Ate. Horas. Horas. Horas.